touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Magfira Amalia Makulau dengan NIM C20124172 dari program studi S1 Manajemen tahun 2024. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampuh oleh Ibu Hesti Efrianti. Dan dalam video ini saya akan membahas tentang salah satu aplikasi dompet digital, yaitu Dana, dan bagaimana Dana ini bekerja dalam menerapkan sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya memilih aplikasi Dana ini karena saya sering sekali menggunakannya sehari-hari, seperti untuk membayar kris, membayar barang menggunakan kris, dan juga mentransfer uang. Karena ketika kita mentransfer uang lewat Dana itu biasanya tidak dipungut biaya admin seperti dari bank lain gitu. Makanya saya sering lebih menggunakan Dana. Dan selain itu, Dana ini juga memiliki fitur yang sangat amat banyak seperti membayar tagihan, lalu ada top up game dan sebagainya, dan transfer uang, dan masih sangat amat banyak lagi fiturnya. Nah, selain itu keamanannya dari Dana ini juga sudah sangat kuat karena dia melewati proses verifikasi terlebih dahulu. Jadi penggunanya itu merasa lebih aman ketika menggunakan Dana. Aplikasi Dana adalah contoh nyata dari kegiatan e-bisnis karena semua kegiatannya itu dilakukan secara online melalui internet, seperti transaksi, layanan, dan juga komunikasi dengan penggunanya atau konsumennya. Semuanya itu dilakukan lewat aplikasi tanpa harus si konsumennya itu datang ke tempat fisiknya. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi dari aplikasi Dana. Fungsi utama dari aplikasi Dana ini kan adalah sebagai dompet digital. Artinya, Dana ini digunakan untuk yang pertama, menyimpan uang secara digital. Selanjutnya, yang kedua yaitu melakukan pembayaran seperti belanja atau tagihan listrik atau tadi kris. Yang ketiga ada transfer uang ke orang lain. Seperti yang saya jelaskan tadi, orang itu banyak yang suka untuk mentransfer uang menggunakan aplikasi Dana ini karena dia tidak memungut biaya admin untuk ketika ingin mentransfer ke bank lain atau ke dompet digital yang lain seperti itu. Nah, fungsinya yang terakhir yaitu ada top up pulsa atau saldo. Jadi Dana ini tuh mempermudah aktivitas keuangan tanpa perlu menyiapkan uang tunai. Nah, lalu siapa-siapa saja sih penggunanya dari Dana ini? Penggunanya dari Dana ini yang pertama itu of course adalah masyarakat umum seperti kita, pelajar, mahasiswa, pekerja, atau apapun background dari orang itu. Selanjutnya ada penjual atau merchant, toko, restoran, dan lain-lain. Yang terakhir ada perusahaan yang menerima pembayaran digital. Karena biasanya perusahaan itu atau pelaku usaha itu menyiapkan kris gitu. Lalu bagaimana sih alur transaksi Dana ini? Jadi alur penggunaan Dana ini sebenarnya sangat amat sederhana. Karena yang pertama kali harus dilakukan itu penggunanya itu harus mempunyai saldo di dalam aplikasi Dana ini. Jadi kalau tidak punya saldo itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa mentransfer, tidak bisa bayar, dan lain-lain. Jadi yang pertama harus punya saldo. Selanjutnya itu ada pilih layanan, misalkan bayar atau transfer. Yang ketiga adalah masuk tujuan pembayaran, QR code kah, atau nomor HP kah, atau akunnya. Kita harus masuk ke tujuan pembayarannya itu apa. Lalu yang keempat itu ada konfirmasi dan masukkan PIN kita. Yang kelima, transaksi selesai, saldo otomatis berkurang, dan penerima menerima uang. Nah, untuk materi di segmen 1 ini, itu masuk ke dalam salah satu materi sistem informasi manajemen kita yang global, e-bisnis, dan kolaborasi. Jadi Dana ini merupakan contoh platform digital berbasis B2C atau business to consumer, dan juga bisa C2C atau consumer to consumer. Jadi kalau dia B2C itu ketika saat pengguna membayar ke merchant atau toko seperti toko, restoran, dan lain-lain. Tapi kalau C2C itu saat pengguna transfer uang ke sesama pengguna.
Nah, selanjutnya kita masuk ke segmen 2, yaitu teknologi apa saja yang ada di balik aplikasi Dana. Aplikasi Dana ini berjalan dengan bantuan beberapa teknologi utama seperti internet, server, cloud, dan database yang saling terhubung. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu internet. Internet ini berfungsi sebagai jalur komunikasi antara pengguna dan sistem Dana. Analogi sederhananya itu, internet ini seperti jalan raya yang menghubungkan HP kita dengan sistem Dana. Tanpa internet, data kita itu tidak dapat terbaca atau tidak bisa dikirim ataupun diterima oleh penerimanya. Jadi internet ini sangat penting untuk kita ketika akan mengoperasikan aplikasi Dana. Nah, selanjutnya teknologi yang kedua yaitu server. Server ini adalah tempat semua perintah itu diproses. Ibaratnya seperti kantor pusat atau otak. Jadi server ini menerima perintah, misalkan kita mau kirim uang, lalu memproses apakah transaksi itu bisa dilakukan atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya teknologi yang ketiga yaitu database. Database ini kan sebagai tempat penyimpanan data. Jadi database ini menyimpan semua informasi penting di dalam aplikasi Dana. Nah, analogi dari database ini seperti buku catatan besar yang berisi data pengguna, saldo, dan riwayat transaksi. Setiap transaksi akan langsung dicatat di database ini. Nah, selanjutnya teknologi yang keempat atau yang terakhir itu adalah cloud. Jadi cloud ini sebagai penyimpanan online yang fleksibel. Cloud ini adalah tempat penyimpanan data berbasis internet. Ibaratnya itu atau analoginya itu seperti gudang besar di dunia online. Sehingga data itu tidak tersimpan di HP, tetapi di sistem yang lebih aman dan bisa diakses kapan saja. Dari segmen 2 yang sudah saya jelaskan tadi, materi dari sistem informasi manajemen yang relevan dengan segmen 2 yaitu infrastruktur teknologi informasi. Jadi, Dana berjalan dengan dukungan beberapa teknologi utama. Yang pertama ada internet, tadi sebagai penghubung antara pengguna dan sistem. Lalu ada server sebagai pusat pengolahan transaksi. Yang ketiga ada database sebagai penyimpanan semua informasi penting. Lalu yang terakhir ada cloud untuk menyimpan data secara online dan aman. Nah, semua teknologi ini, keempat teknologi yang tadi, bekerja sama agar transaksi itu bisa cepat, stabil, dan real time. Selanjutnya saya akan menjelaskan segmen 3. Jenis data apa saja yang dikumpulkan oleh aplikasi Dana dari pengguna. Jadi data yang dikumpulkan itu yang pertama ada data identitas pribadi, nama, nomor HP, dan email. Selanjutnya ada data verifikasi untuk memverifikasi. Ada foto KTP dan selfie untuk memastikan identitas pengguna apakah asli atau palsu. Lalu ada data transaksi, riwayat pembayaran, transfer, dan saldo. Lalu yang keempat ada data pengguna aplikasi, aktivitas apa saja yang dilakukan ketika menggunakan aplikasi ini. Lalu yang terakhir ada data perangkat seperti jenis HP, sistem informasi, dan lokasi penggunaan. Lalu bagaimana sih data-data tersebut digunakan? Jadi data dari pengguna yang sudah dikumpulkan tadi itu digunakan untuk yang pertama memastikan akun benar milik si pengguna. Lalu yang kedua ada memproses transaksi secara cepat dan akurat. Yang ketiga ada meningkatkan keamanan akun, misalnya mendeteksi penipuan gitu. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada memberikan layanan yang lebih sesuai seperti promo atau fitur yang relevan. Lalu privasi apa saja sih yang perlu diperhatikan? Jadi privasi yang sangat amat perlu diperhatikan, yang pertama ada kebocoran data pribadi, yang kedua ada penyalahgunaan informasi jika tidak dilindungi dengan baik, lalu yang ketiga ada penggunaan data tanpa disadari pengguna. Oleh karena itu, penting sekali bagi pengguna untuk menjaga keamanan akun dan memahami kebijakan privasi aplikasi. Dan materi dari sistem informasi manajemen yang relevan dengan segmen 3 yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu basis data dan business intelligence. Data yang dikumpulkan dari pengguna itu ada data identitas, data transaksi, data penggunaan aplikasi, lalu bagaimana data ini digunakan untuk memproses transaksi, untuk keamanan, untuk menganalisis bisnis, misalnya menentukan promo yang sesuai, mengetahui kebiasaan pengguna, dan meningkatkan fitur aplikasi.
Dengan kata lain, data digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis agar layanan semakin efektif. Kesimpulan dari seluruh materi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu aplikasi Dana ini menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen digunakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mengelola data dan transaksi secara cepat dan aman. Dari pembuatan video ini, saya belajar bahwa sistem informasi manajemen tidak hanya teori, tetapi benar-benar digunakan dalam aplikasi digital. Saya juga memahami pentingnya pengelolaan data dan keamanan dalam mendukung layanan yang efektif. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.